Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya pendengar, setelah tadi ada rekan saya Vina dan Ega yang menemani Anda dalam rangkaian Palembang siang ini, kita beralih di rangkaian Palembang sore ini di kesempatan Rabu 14 Januari 2026 tentunya. Nanti kita akan buka perjumpaan kita dengan obrolan ya, yang mana sore hari ini kita akan hadirkan obrolan mengenai investasi. Tentunya sudah ada teman berbincang saya untuk sore hari ini. Baik, untuk Anda semuanya pendengar, saya Abbas Surya yang bertugas dan rekan-rekan yang akan menemani Anda hingga jelang pukul 20 nantinya di sepanjang aktivitas Anda. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Terima kasih pendengar, untuk Anda semuanya kita akan mulai perbincangan kita ataupun obrolan kita di kesempatan sore hari ini, Palembang sore ini di Rabu 14 Januari 2026. Dan kita akan berbicara mengenai investasi, yang mana tema hari ini akan membahas mengenai membangun kesehatan finansial dengan instrumen produk pasar modal bersama Bapak Hari Mulyono, Kepala Wilayah Kantor Perwakilan BEI Sumatera Selatan. Selamat sore Pak Hari. Selamat sore Bang Abbas. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini gimana kesin tadi, sempat kena hujan ya? Sedikit terjebak tapi itu kan berkah ya. Oke, amin. Amin. Dan untuk sore hari ini kita akan berbicara mengenai membangun kesehatan finansial dengan instrumen ataupun produk-produk dari pasar modal. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai kesehatan finansial itu tuh sebenarnya apa sih? Kesehatan finansial secara sederhana bisa digambarkan adalah ketersediaan atau kecukupan dana pada setiap situasi atau kebutuhan yang memang telah disesuaikan pada saat itu atau yang bersifat mendadak. Jadi bisa dikatakan tidak ada hutang. Kalaupun ada hutangnya hutang lancar, kan seperti itu konsepnya. Jadi bagaimana satu rumah tangga atau satu individu memiliki ketersediaan dana terhadap apa-apa yang telah menjadi rencana atau termasuk juga untuk yang bersifat cadangan atau hal-hal yang bersifat tak terduga seperti itu. Ringkasnya seperti itu Bang Abbas. Dan ini kalau sore hari ini kita berbicara mengenai instrumen pasar modal ataupun produk-produk pasar modal sendiri. Kalau kita berbicara pasar modal, ini tentang apa nih kira-kira? Pasar modal pada prinsipnya adalah mobilisasi dana publik yang dilakukan oleh badan usaha atau pemerintah untuk membiayai usaha yang telah berjalan, sehingga buat publik atau masyarakat yang mau menaruh uangnya di perusahaan atau surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau negara mendapatkan imbal hasil atas apa yang mereka lakukan. Jadi di satu sisi pasar modal ini pertemuannya pihak yang punya usaha dengan yang punya dana itu siapa saja, masyarakat. Yang punya usaha butuh dukungan dari publik berupa dana untuk mengembangkan usahanya. Yang masyarakat yang mampu menyisihkan sebagian dari pendapatan dia akhirnya bisa menemukan media untuk menumbuh kembangkan uangnya. Nah dari situlah kemudian yang kita sebut dengan aktivitas investasi. Jadi dia taruh uang dengan kurun waktu tertentu dengan harapan ada imbal hasil atas kerelaan taruh uang di perusahaan tuh, gitu kan. Nah konsepnya bisa penyertaan, bisa utang konsepnya. Jadi kalau yang penyertaan berarti kita menukar uang kita dengan kepemilikan yang disebut dengan saham, seperti itu. Kalau utang berarti kita memberikan uang kita pada perusahaan atau negara, kemudian kita diberikan pernyataan berhutang dari yang menerbitkan, seperti itu. Dan itu ada kurun waktunya, bedanya seperti itu. Nah kalau kita kait-kaitkan lagi gitu kan, apa sih hubungannya dengan kesehatan finansial kan dengan pasar modal? Nah menariknya pasar modal itu inklusif Bang, sangat terjangkau. Karena produknya itu murah
terjangkau, dan jika dilakukan dengan tepat dan benar maka akan memberikan imbal hasil yang baik. Imbal hasil itulah yang kemudian menjadi bagian untuk menciptakan kesehatan finansial. Bagaimana kita dengan uang kita, jadi kan kita nih kerja nih misalnya, karena awal kan nggak mungkin kita langsung punya uang ya. Kita kerja dulu, kita bisa mendapatkan sejumlah uang, berapapun uang itu, sepanjang kita pandai menempatkannya dan mengatur dengan kebutuhan, maka yang namanya investasi kan bukan sisa tetapi bagian dari rencana pengeluaran. Oke. Nah, karena dia investasi adalah bagian dari rencana pengeluaran, maka bedanya kalau dengan konsumsi, kalau konsumsi habis, maka ini akan kembali kepada kita bersama teman-temannya, kan gitu. Karena konsepnya investasi. Nah, karena dia terjangkau, inklusif, artinya sepanjang kita mampu menyisihkan sebagian dari pendapatan kita untuk kepentingan pengeluaran investasi, maka kita bisa menggunakan surat-surat atau produk-produk di pasar modal yang terjangkau ini dengan potensi imbal hasil yang kenaikan harga barang, jasa, dan biaya-biaya lainnya itu yang menyebabkan kita harus mengeluarkan ekstra uang atau lebih hanya untuk mendapatkan sesuatu yang sifatnya sama dengan sebelum-sebelumnya gitu kan. Ongkosnya naik nih gitu, pada barangnya sama, kuantitinya sama gitu kan. Nah, itu namanya inflasi. Nah, sekarang bagaimana ceritanya kita menghadapi di masa mendatang bahwa inflasi itu adalah sesuatu yang tidak mungkin dielakkan, pasti terjadi terus. Nah, namun di masa mendatang kita tetap bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan yang telah terbiasa kita penuhi sekarang, tanpa harus tanpa harus mengorbankan keuangan kita dengan cara seperti berhutang, seperti itu kan, dengan cara seperti menghentikan yang lain yang sebenarnya baik tapi terpaksa dihentikan hanya untuk menutupi yang sifatnya tadi lebih rutin seperti itu. Nanti kan akan terjadi ketidakseimbangan. Yang penting adalah bagaimana menjaga keseimbangan yang telah terjadi tetap bisa berlangsung di masa depan, gitu Pak. Berarti ini dalam artian kalaupun secara pribadi gitu ya, kita memang harus ada sisihan gitu ya. Betul. Jadi bukan berarti semua yang ada di kita jadikan ini. Kan kita dihadapkan pada prioritas. Pendapatan kan terbatas ya Bang. Iya. Keinginan dan pengeluaran itu kan absurd ya. Tak terukur gitu kan. Tentu kita harus pandai memilih dan memilah mana yang sifatnya pokok dan wajib gitu kan, dan mana yang sifatnya sekunder atau bisa dipinggirkan terlebih dahulu. Nah, di sini memang dibutuhkan kejelian karena apa ya? Karena kos biaya tadi kan, sementara sumbernya untuk bisa menutupi kebutuhan tersebut terbatas. Nah, di sini belajar kita mensiasatinya bahwa ada pilihan yang harus dilakukan, yaitu investasi semenjak dini, semenjak awal gitu kan. Nah, atau kalau untuk yang baru kerja, semenjak awal dia punya pendapatan pertama sudah harus belajar dia sisihkan. Jadi konsep yang baik tentang investasi kan adalah orang kan biasa harus memenuhi dulu semua gitu kan. Nah, kerap kali lakukan investasi kalau ada sisa. Sementara sisa ini kan akan menjadi tidak disiplin kalau dia tidak ditetapkan di depan. Nah, itu dia. Jadi kita harus membuat suatu konsep di benak kita atau di keuangan kita secara pribadi, bahwa dari setiap pendapatan rutin ada pengeluaran yang ditujukan untuk investasi yang diambil di depan. Jadi setiap dapat penghasilan entah rutin atau yang bukan rutin gitu kan, kemudian ya tentu harus dikeluarkan memang untuk kepentingan investasi dalam rangka apa? Menjaga apa yang telah dinikmati sekarang bisa lebih baik di masa mendatang berkat imbal hasil dari investasi yang dilakukan pada surat-surat berharga atau produk-produk pasar modal. Oke, berarti memang ada semacam planning yang harus dibuat ya. Betul sekali. Memang rencana itu memang harus dibuat lah ya. Atau kita tidak bisa yang tiba-tiba gitu kan. Bisa atau nanti gimana nanti gitu kan. Tapi yang benar kan nanti gimana, bukan gimana nanti gitu kan. Nanti yang benar. Nah, artinya memang harus dipikirkan dari jauh-jauh hari hal-hal yang memang dibutuhkan. Tadinya sendiri, kemudian berpasangan, dari berpasangan sudah timbul perbedaan, ada timbul tambahan biaya kan, dari kemudian punya anak, gitu kan, timbul kos lagi dan semua kebahagiaan itu kan mesti tetap bisa terjaga kalau ada finansial yang cukup untuk memastikan semuanya tersenyum kan gitu. Iya. Oke, ini kan kita berbicara mengenai saham gitu ya, Pak Hari ya. Tapi kadang-kadang pemahaman saham itu banyak orang-orang bilang bahwa kalau saham itu memang berurusan
justru harus punya perusahaan dulu gitu, atau gimana itu? Justru gini, pasar modal itu pada prinsipnya adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bisa mengakses eh, keuangan Oke. melalui penempatan dana kita. Oke. Penempatan dana kita pada perusahaan dengan mekanisme apa, penyertaan modal tadi Hmm, dengan sangat terjangkau. Oke. Ada saham, ada surat utang atau obligasi, kemudian Obligasi, ada produk turunannya yaitu reksadana. Nah, kalau tadi Bang Abbas katakan bahwa kalau saya mau punya saham harus punya perusahaannya dulu. Sebenarnya dibalik, kalau saya pengen punya perusahaan tapi saya nggak bisa membangunnya dari nol, gimana cara cepat saya bisa punya perusahaan? Oke. Dengan cara membeli saham dari perusahaan yang Yang sudah mungkin ada gitu ingin ya. kita tiru cara produknya gitu kan. Oke, Tapi daripada bangun dari nol kayaknya susah gitu kan. Ya udahlah, daripada saya ngebangun dari nol dan belum tentu berhasil, saya beli aja sahamnya. Otomatis saya juga menjadi bagian dari perusahaan tersebut dan otomatis saya menjadi bagian dari kepemilikan usaha seperti itu kan. Jadi kita potong kompas dengan cara sehat. Oke. Di satu sisi akhirnya itu jadi aset. Mm-mm. Karena apa? Karena perusahaan yang yang kita taruh uang kita melalui saham, tentunya kita sudah berhitung, sudah kita pelajari dulu. Apalagi kalau kita memang pengen niat punya perusahaan gitu kan, Iya. model bisnisnya dimengerti. Kemudian, oh ternyata perusahaan ini mampu menghasilkan laba gitu kan. Nah, labanya ini yang kemudian kita hitung. Kalau uang saya taruh di situ, kira-kira berapa lama dari laba yang dibagikan per tahunnya uang saya udah balik gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya seperti itu konsepnya. Jadi kayak kita taruh untuk mendapatkan imbal hasilnya gitu kan. Nah, itu di saham sebenarnya. Nah, kalau satu lagi di surat utang, kalau pernyataan berutang Bang, itu kan berarti kita memberikan utangan. Nah, kalau utangan mungkin kalau surat utang di pasar modal relatif nggak mahal-mahal karena pemerintah punya yang murah namanya ORI dan Sukri, Suku Retail Republik Indonesia dan Obligasi Retail Republik Indonesia. Bahkan di Sukri kemarin, Suku Retail itu 1 juta pun masyarakat sudah bisa memiliki surat utang tersebut. Sukri seperti surat utang ya, tapi dia Suku sebenarnya agak berbeda konsepnya dengan obligasi biasa. Nah, sudah dapat apa? Imbal hasil yang lebih baik daripada inflasi. Jadi uang kita tuh menjaga uang kita tetap tumbuh sehingga ke depan kebutuhannya bisa terpenuhi. Nah, katakanlah Bang, misalnya ke saham kok kayaknya rumit ya. Atau kalau mau beli surat utang, aduh mau ngapalin tingkat risiko dari surat utangnya kok nambah-nambah PR gitu ya. Kita serahkan saja kepada ahlinya, yaitu reksadana. Oke. Karena reksadana dikelola oleh fund manager. Fund manager atau manajer investasi yang memang telah memiliki sertifikasi profesi sebagai wakil manajer investasi dan punya keahlian memang khusus di dalam pengelolaan portofolio yang memang didesain untuk menghimpun dana dari publik dan diinvestasikan pada surat-surat berharga yang ada di pasar modal maupun ada di keuangan. Nah, itu mempermudah kita tuh karena ya udahlah silakan dikembangkan, kita lihat hasilnya dalam kurun waktu tertentu seperti itu. Oke. Kalau ini saya pernah dapat cerita ya. Tapi kayaknya memang mereka ini mengharapkan bukan dalam bentuk dalam bentuk saham ataupun obligasi. Dia justru dalam bentuk uang tunai. Oke. Uang tunai, dia ingin menanamkan, katakanlah dia nggak besar-besar lah. Oke, saya berani kasih 100 juta deh untuk usaha yang Anda yang sedang Anda bangun ini. Nah, kalau yang seperti ini apakah masuk dalam hitung-hitungan tadi? Kalau konsep seperti itu tidak ada di dalam pasar modal sebenarnya. Oke. Karena industri pasar modal kita itu pertama adalah mengacu pada Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 tahun 1995. Prinsip dasar adalah tidak boleh menjanjikan keuntungan. Jadi perusahaan yang melepas sahamnya ke publik itu tidak boleh menjanjikan keuntungan bagi siapapun yang mau menyertakan uangnya ke perusahaan tersebut melalui saham bahwa dia akan dapat untung tertentu dengan nilai tertentu, nggak boleh itu dilarang. Kecuali dengan obligasi ada surat utang. Kalau surat utang kan memang ada yang konvensional memang memberikan tingkat imbal hasil terukur. Oke. Karena dia hitungannya per tahun bukan per bulan. Artinya kan harus dibagi 12 dan angkanya menjadi sangat wajar sekali dapat terpenuhi karena kan pengelolaan dari utangan kita. Jadi itu yang menjadi pembeda. Dan kalau tunai atau tidaknya itu sebenarnya kembali kepada mekanisme pembagian keuntungannya.
Kalau di saham umumnya pembagian sahamnya itu labanya itu memang dalam bentuk tunai kepada para pemegang saham, tapi tidak cash basis, tidak berbasis tunai diserahan tunai begitu saya enggak, tapi diserahkan melalui dititipkan melalui Kustodian Sentral Efek Indonesia untuk Oke. kemudian didistribusikan kepada para pemegang saham yang berhak untuk menerima dividen atas laba usaha yang dibagikan oleh perusahaan yang sahamnya mereka miliki. Jadi ya tidak seperti saya ada untung saya kasih ke Bang Abbas nih Bang, enggak seperti itu, enggak boleh, karena memang di aturan dari yang telah ada menetapkan harus melalui mekanisme perbankan. Oke, walaupun bentuknya tadi Tetap dianggap investasi lah Iya, katakannya, iya. tapi mungkin ini semacam berisiko juga ya. Tentu yang namanya investasi itu harus mengandung risiko, Bang. Oke. Nah, hanya mungkin bukan mungkin umumnya masyarakat kita tuh memandang risiko adalah sesuatu yang berdampak merugikan. Padahal sebenarnya kalau kita memahami risiko itu adalah sesuatu yang dapat membuat kita untung lebih besar dengan cara memahami apa yang menjadi sesuatu yang tidak boleh dilanggar, katakanlah begitu. Contoh misal saham itu kan punya namanya fluktuasi harga, Bang Abbas. Harga saham itu senantiasa mengalami penyesuaian berdasarkan persepsi investor terhadap kinerja perusahaan maupun kondisi situasional makroekonominya atau situasi politik, gitu kan, katakanlah begitu, atau geopolitik kalau sekarang ini. Nah, karena harga saham mengalami fluktuasi, bisa naik bisa turun, maka itu kan ada resiko. Resiko, nah itu harus dikenali sama orang yang mau investasi di saham. Investasi tadi. Bahwa ternyata harga saham ini mengalami fluktuasi, senantiasa mengalami penyesuaian, harganya bisa naik bisa turun. Artinya kalau dia menggunakan uang pinjaman, itu akan memperbesar potensi kerugian. Kan kalau uang pinjaman umurnya terbatas kan, mesti dibalikin lah. Iya kalau lagi naik harga sahamnya, kalau ternyata lagi turun dan jatuh tempo dia mesti bayar gimana dong? Double. Makanya itu tidak direkomendasikan sama sekali, maka tidak diarahkan sama sekali untuk mereka yang mau mengembangkan atau menciptakan kesehatan finansial melalui saham dengan uang pinjaman atau uang yang akan digunakan di jangka waktu yang pendek, kurang dari setahun misalnya, mau bayar SPP atau bayar apa gitu kan, tapi belum dipakai, nanti masih 6 bulan lagi, itu tidak direkomendasikan karena tadi ada risiko bahwa harga saham itu mengalami penyesuaian setiap saat atau fluktuasi. Nah ketika situasinya lagi tidak bagus, double kan jadinya. Nah, makanya tidak direkomendasi. Maka dari itu penting untuk memahami risiko dari setiap aktivitas atau surat-surat berharga atau produk-produk pasar modal agar apa? Agar potensi keuntungannya membesar, gitu kan. Karena kalau kita tahu, ternyata ada fluktuasi, berarti uangnya memang uang yang disisihkan dan untuk jangka waktu yang relatif lebih lama, 5 tahun, 10 tahun gitu kan, supaya kinerjanya maksimal. Atau misalnya kalau saya beli obligasi surat utang gitu kan, apa resikonya? Resikonya ternyata misal suku bunga bank naik. Kalau suku bunga bank naik, tentu kan otomatis orang akan mencoba mengamankan asetnya. Antara pegang obligasi dengan taruh uang di deposito, tentu lebih menarik di deposito kan, karena relatif ada perlindungan yang lebih luas. Sementara kalau kita taruh di obligasi, kita berhadapan dengan resiko dari penerbitnya, yaitu perusahaan misalnya. Kan perusahaan kan bisa pasang surut ya bisnisnya. Nah ada kemungkinan seperti gagal bayar, ada dan seterusnya. Nah itu resiko yang harus dipahami oleh investor yang ingin taruh uang di obligasi. Adakah kemungkinan misalnya inflasi meninggi, suku bunga meninggi. Nah tapi kalau kita lihat di Indonesia dalam 5 tahun terakhir kan relatif rendah inflasi, rata-rata di 2,5% plus minus 1 seperti itu kan. Artinya kalau ada surat utang pemerintah itu sekarang ada di kisaran untuk ori ya, itu ada di kisaran 6,25%. Dibandingkan inflasi yang plus minus 1 ada di kisaran 3%, ya jelas lumayan ya, tumbuh kan daripada inflasi. Nah sementara kalau kita bandingkan dengan produk perbankan saat ini relatif lebih ketat kan, apalagi memang pemerintah lagi coba untuk membuat kredit lebih tumbuh. Kredit lebih tumbuh kan salah satu caranya adalah memberikan imbal hasil deposito yang lebih rendah supaya suku bunga kredit perbankan juga jadi rendah, orang berani pinjam kan. Kalau orang berani pinjam berarti apa nih? Bisnis tumbuh nih. Naik ya. Nah, buat yang pegang saham bahagia tuh. Kenapa? Karena perusahaannya akan meningkat dari sisi pendapatan karena penjualannya meningkat.
karena yang lain-lain jadi berani investasi. Kalau berani investasi kan berarti otomatis ada terjadi pembelian barang-barang dan jasa kan. Nah itu deh, kalau kita bisa putar Berarti ada putaran di situ putarannya ya. di situ, jadi panjang banget putarannya. Iya. Nah, kayak gitu Bang. Oke, baik, kita angkat telepon dulu, Pak Hari ya. Selamat sore. Halo. Halo. Iya. Selamat sore. Oke, ternyata menghilang teleponnya. Kepanjangan saja. Ini ada pertanyaan juga nih dari Ibu Enap di Bukit nih, katanya Bapak Hari. Ya. Pertanyaannya, dikatakan finansial yang sehat itu seperti apa katanya. Terus bagaimana sih kiatnya agar bisa finansial selalu stabil. Nah ini. Finansial yang sehat ya secara sederhana. Tadi seperti yang kita ngobrol di depan Bang. Finansial yang sehat itu adalah tercukupinya, gitu kan. Kalau bahasa singkatnya tercukupinya kebutuhan-kebutuhan yang bersifat wajib jangka pendek, menengah, panjang, tanpa perlu mengorbankan pengeluaran atau kebutuhan yang lain. Dan tanpa perlu menciptakan hutang yang menimbulkan arus negatif terhadap aset kita, gitu kan. Jadi kalau yang sehat itu kayak gimana? Serba cukup. Ketika mau bayar SPP cukup, ketika mau beli rumah cukup. Jadi kecukupan itu yang kita pikirkan di masa mendatang. Karena begini, secara umum gitu kan, secara umum kan kita mengalami periodisasi secara individu kan, mengalami namanya titik puncak, kemudian ada decliningnya gitu kan. Nah, ketika declining tapi kita masih aktif gitu, tentunya kan kita perlu memikirkan gimana caranya kebutuhan kita tetap terpenuhi. Artinya kan kita perlu memikirkan sumber pendapatan yang pasif atau aktif yang mampu memenuhi atau mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi tadi. Itu dari kesehatan finansial. Artinya kalau kita nggak perlu minta sama anak, nggak ada kan. Jadi orang tuanya mandiri banget gitu kan. Tidak berharap dengan orang lain gitu kan. Tidak membebani lah gitu. Jadi sebenarnya jadi secara ringkas yang finansial yang sehat itu seperti itu. Artinya cukup untuk diri sendiri dan bisa mensupport yang lain. Gitu. Oke. Baik Pak Hari, nanti kita lanjut lagi obrolannya, kita jeda sebentar. Baik, untuk Anda semuanya pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Psst. Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bapepti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen. Ingin untung malah buntung gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis? Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang. Masih tergiur dengan investasi yang menjanjikan profit atau keuntungan yang besar dan juga cepat?
Sepertinya Anda harus waspada karena dikutip dari website resmi Kementerian Keuangan RI terdapat ciri-ciri investasi bodong, mulai dari informasi perusahaan yang tidak jelas, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang singkat dan juga tanpa risiko, menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram yang mencantumkan juga foto artis, tokoh agama atau public figure karena mereka hanya mencatut foto-foto artis. Kemudian investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, cek dulu investasi tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk jenisnya pun beragam. Ada investasi online, koperasi bodong, hingga arisan bodong. Nah, mulai sekarang bijak ya dalam berinvestasi. Pro 1. Baik pendengar, kita kembali lagi di program sore hari ini ya. Kita berbicara mengenai investasi. Tentunya informasi dulu untuk Anda umat muslim, nanti akan masuk waktu asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya pada pukul 15:38 waktu Indonesia Barat. Baik, kita ketemu lagi dengan Pak Hari Mulyono. Pak Hari, tadi kan sempat kita dengar ada yang namanya investasi bodong ya. Kalau ngomong soal investasi bodong, sebenarnya ini sudah marak dari kapan sih? Secara detailnya sih kita tidak mencatat, tapi ini pasti sudah panjang sejarahnya di Indonesia. Kalau dulu kan mungkin karena tidak ada media sosial ya, Oke. atau dulu kan alat komunikasinya sangat terbatas. Ya, tapi kalau kita lihat dari katakanlah tahun 2010 kalau di Palembang itu sudah pernah ada kayaknya ya, seperti itu kan. Nah, investasi bodong jelas menjadi tantangan buat kami dari industri pasar modal untuk menerangkan kepada publik bahwa kita berbeda. Konsepnya sangat berbeda. Pertama, yang bodong tidak punya underlying aset, kemudian menjanjikan keuntungan tadi kan. Sementara kalau di pasar modal, ketika kita mau taruh uang kita di saham, maka itu basisnya adalah perusahaan yang menerbitkan saham. Tinggal kita pelajari apakah perusahaan ini tergolong sehat dari sisi keuangan, dari sisi operasional maupun dari sisi prospek bisnis yang dia tekuni gitu kan. Nah, kalau tidak memenuhi satu syarat itu ya sebaiknya jangan masuk dulu gitu kan. Karena itu kan kebebasan di tangan kita. Sebenarnya tidak ada paksaan sama sekali gitu kan. Siapapun boleh masuk untuk jadi investor di saham atau di obligasi atau di reksadana, dan siapapun yang telah menjadi investor tersebut bisa setiap saat jika merasa sudah waktunya untuk keluar, entah itu dalam keadaan untung atau merugi sekalipun, ya itu tidak ada paksaan buat siapapun, atau memang dibebaskan. Nah itu yang menjadi challenging kita juga, bagaimana kita bisa menerangkan kepada publik, apalagi sekarang zaman digital begini gitu kan. Bursa Efek Indonesia sendiri kan kelasnya adalah kelas dunia sebenarnya, global bourse gitu kan. Kenapa? Karena investor nggak cuma orang Indonesia, investor asing tuh banyak di Bursa Efek Indonesia. Mereka juga bawa uangnya banyak dari luar sana, masuk ke pasar modal Indonesia, menaruh uangnya di perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia maupun pada produk-produk pasar modal lainnya seperti reksadana atau obligasi atau exchange trade fund atau reksadana seperti perdagangkan yang ada di bursa. Nah, tapi di satu sisi masyarakat kita belum maksimal nih, baru 20 juta lebih gitu kan. Masyarakat Indonesia dari 280 juta yang telah memanfaatkan pasar modal sebagai media investasi. Padahal pasar modal sendiri kan adalah terjangkau, kemudian di situ terjadi namanya distribusi kekayaan, yaitu bagaimana perusahaan-perusahaan yang produknya banyak kita pakai, yang banyak menggunakan sumber daya alam, sumber daya manusia kita, kemudian menciptakan banyak keuntungan. Nah, keuntungannya kan bisa didistribusikan kepada masyarakat yang mau menjadi pemegang saham dia gitu kan. Nah, dari distribusi itu kan bisa tercipta yang namanya multiplier effect turunan power, karena ada pendapatan tambahan kan, dividen. Nah, karena pasar modal ini memiliki multiplier effect atau kontribusi yang besar kalau masyarakat memanfaatkan, maka ya kita tuh berusaha untuk menjelaskan itu kepada masyarakat bahwa produk-produk pasar modal ini jika dilakukan dengan baik maka akan membantu menciptakan kesehatan finansial tadi, tercukupinya
kebutuhan-kebutuhan pendanaan di masa mendatang atas kebutuhan-kebutuhan pokok maupun ekstra kita di masa mendatang, kan kayak gitu tuh konsep. Iya, iya. Ya memang tidak bisa instan. Nah bedanya dengan yang bodong apa instan? Instan, oke. Kalau ini nggak instan, butuh proses pasti. Tidak bisa berharap 1 bulan dapatnya banyak. Walaupun faktanya di banyak sekali perusahaan-perusahaan di bursa harga sahamnya bisa mengalami kenaikan yang signifikan dalam kurun waktu yang relatif pendek. Oke, oke. Itu lebih kepada bagaimana persepsi para investor atau kita yang setelah jadi investor terhadap potensi kinerja perusahaan itu, dan itu perlu apa ya istilahnya itu perlu tetap digali lah informasinya. Oke. Jadi yang membedakan kalau yang bodong Anda pasrah, tapi kalau di pasar modal kita yang aktif menggali informasinya. Dan yang menjadi pembeda apa? Kalau investasi bodong tidak menawarkan keterampilan tambahan kepada kita, tapi kalau kita aktif menggunakan pasar modal dengan produk-produk pasar modal sebagai sarana menciptakan kesehatan finansial, maka kita terbentuk keterampilan tersendiri, keterampilan dalam mengelola informasi, keterampilan dalam mengelola dana yang kita miliki, keterampilan dalam membuat keputusan untuk beli, bertahan atau jual, dan keterampilan melatih kesabaran. Oke. Sabaran ini tidak hanya bicara kalau harga saham turun, Mas, tapi ketika harga saham naik juga itu butuh kesabaran. Iya, iya, iya. Kecenderungannya Ada keraguan gitu. ketika harga saham turun sabar, padahal turunnya udah 20% gitu kan dari harga modal, itu sabar banget disimpan. Tapi ketika harga sahamnya baru naik 5%, udah gak sabar, udah dijual. Oke. Begitu dijual, besoknya naik lagi 20%. Jadi emang dibutuhkan keterampilan akhirnya, keterampilan yang melekat sama kita dan tidak akan bisa hilang sampai kapanpun kan, gitu kan. Nah, jadi memang pasar modal itu melatih kita untuk menjadi jadi individu yang sensitif dengan informasi, dan kemudian jadi pandai mengolah informasi dan terlatih membuat keputusan dan terlatih untuk sabar. Jadi kalau berbicara mengenai investasi di pasar modal memang harus paham ya. Mau tak mau, dan Iya. memang itu konsekuensi logis sebagai bagian masyarakat yang manfaatkan pasar modal sebagai sarana menciptakan kesehatan kesehatan finansial. Menjadi cerdas itu adalah bonusnya. Oke. karena membaca, mengikuti perkembangan, jadi memperhatikan geopolitik, kerjaan Donald Trump nangkep Iya. Presiden Venezuela itu apa sih dampaknya terhadap Iya. ekonomi kita, ada nggak hubungannya, atau misalnya kebijakan Pak Purbaya gitu kan, dengan menaruh dana di perbankan kemarin, atau sinkronisasi kebijakan dia, apa sih dampaknya terhadap perekonomian secara keseluruhan, dan bagaimana nanti terdampaknya terhadap kinerja perusahaan. Apalagi goalsnya kan adalah menciptakan lapangan pekerjaan. Iya. Nah, ketika ketemu dan itu terwujud, kita bisa bayangkan kan, ketika lapangan pekerjaan terwujud, salah satunya misalnya dari perusahaan yang go public, yang melepas sahamnya ke masyarakat, yang masyarakat mau biaya perusahaan tersebut, perusahaan tersebut kan akhirnya memiliki keleluasaan pendanaan untuk apa? Mengakselerasi, mempercepat putaran bisnis dia, termasuk salah satunya apa? Menambah jumlah Pegawai tadi. Bayangkan kalau masyarakat kita punya pendapatannya efektif, oh ya udah daya beli kuat, Nambah kan? ya semua senang kan. Iya. Mari kata beliau kan, mari kaya sama-sama. Iya. Oke. Nah, kalau berbicara zaman sekarang ini kan, kalau kita kembali ke zaman sebelum teknologi yang belum begitu maju ya, katakanlah handphone waktu itu masih bentuk SMS gitu kan, dan kalaupun ada kemajuan di situ berbiaya sekali gitu. Betul kan. sekali. Tapi kalau ngomong-ngomong soal teknologi, sebenarnya memang benar-benar berdampak kah kalau kita lihat kemajuan dari pasar modal ini sendiri? Kalau kita bicara teknologi, pasar modal itu sebenarnya salah satu yang tercepat dalam menerapkan teknologi digital. Tahun 1995 kita sudah menggunakan JATS, Jakarta Automatic Trading System, yaitu sistem perdagangan yang menggunakan data elektronik. Jadi kalau dulu kan perdagangan saham itu pakai papan, Mas. Iya. Sangat tidak efisien. Lihat di situ kan. Sekarang terus kemudian 1995 dikeluarkan JATS, ya memang masih sudah digital pada sisi penampilan harganya, untuk tawar jual belinya. Ya, untuk mekanisme transaksi masih agak mahal karena masih pakai telepon ya. Iya. Tahun 2000 itu sudah menerapkan teknologi namanya scriptless. Oke. Kalau dulu perdagangan saham itu mesti bawa warkatnya, nggak kebayangkan ongkosnya kalau yang belinya dari Papua. Iya. Ngirimnya itu bisa lebih mahal daripada biaya transaksinya kan. Iya. Nah, karena scriptless yaitu berupa catatan elektronik, mengkonversi wujud fisik menjadi catatan elektronik, biaya jadi rendah. Teknologi itu. Iya. Tahun 2003
muncul yang namanya remote trading, sehingga yang masyarakat di daerah di luar Jakarta bisa memanfaatkan pasar Fasilitas, modal yang ada di Bursa Efek Indonesia sebagai media melalui jasa perantara pedagang efek atau sekuritas yang ada di daerahnya, karena mereka sudah bisa input order melalui remote pakai komputer. Tahun 2005 bisa muncul namanya online trading. Ya, masyarakat yang punya PC atau laptop yang terkoneksi dengan internet, walaupun saat itu masih mahal, tapi sudah bisa secara mandiri. 2010 smartphone. Ya, benar. Sekarang kalau kita lihat banyak aplikasi perbankan yang terkoneksi, yang memiliki afiliasi dengan perusahaan sekuritas yang merupakan bagian dari anggota Bursa Efek Indonesia, memiliki platform aplikasi yang bisa menghubungkan nasabah bank dengan perusahaan sekuritas, dan itu jelas mempercepat penetrasi masyarakat untuk bisa memanfaatkan pasar modal sebagai sarana investasi dan sarana untuk menciptakan kesehatan finansial. Jadi sudah banyak tuh beberapa bank-bank tertentu, saya nggak nyebut nama gitu yang telah memiliki aplikasi mobile bankingnya, ternyata juga terkoneksi dengan perusahaan sekuritas yang menjadi afiliasi mereka, sehingga satu rekening udah punya rekening tabungan, ketika dia mau buka rekening sudah bisa diakses di situ. Bisa diakses, tinggal dibuka SRE-nya, sub rekening efeknya di KSEI otomatis. Jadi satu aplikasi, itu jelas memberikan dampak yang luar biasa. Memang ada tantangan berikut memang Bang Abbas, yaitu apa? Teknologi digital ini penetrasinya memang tinggi. Juga didompleng sama yang ilegal kan? Iya, pasti. Nah di sini memang jadi challenging kita untuk bisa menerangkan kepada publik mana yang ilegal, mana yang tidak ilegal, karena suka menyaru. Menyarunya ini yang mesti kita jelaskan kepada publik bahwa ini tidak ilegal. Gampang sebenarnya buat masyarakat untuk bisa membedakan platform-platform digital yang menawarkan produk-produk investasi yang ternyata ilegal. Itu adalah benar ilegal, yaitu kita cek ke OJK dan melalui websitenya aja misalnya, atau ke 157 gitu kan. Kalau di website kita lihat apakah perusahaannya terdaftar di OJK, itu satu. Kedua, termasuk pasar modal gitu. Jadi kalau misalnya Bursa Efek Indonesia ada nggak diawasi OJK? Nggak diawasi oleh OJK. Apakah produk-produk pasar modal yang ada di Bursa Efek Indonesia juga terdaftar di OJK? Yes, kita daftarkan juga di OJK gitu kan. Karena syaratnya adalah perusahaannya harus terdaftar di OJK dan diawasi oleh OJK, produknya juga memang harus diawasi juga. Jadi jangan mentang-mentang perusahaannya sudah terdaftar di OJK dia bikin produk semena-mena gitu. Nggak boleh, tetap harus terdaftar diawasi OJK juga gitu kan. Karena itu harus satu kesatuan. Ya itulah fungsinya. Jadi kalau kita masyarakat kalau misalnya ragu, ya kalau di Bursa Efek Indonesia sih so far so good gitu kan. Karena tidak semua pihak bisa mengakses Bursa Efek Indonesia. Masyarakat harus melalui perusahaan sekuritas yang menjadi anggota Bursa Efek Indonesia. Baru bisa mengakses produk-produk pasar modal yang ada di Bursa Efek Indonesia. Kalau buat secara umum ya tinggal ngelihat dari websitenya OJK apakah perusahaannya yang menawarkan produk investasi ini terdaftar di OJK. Kemudian apakah produknya juga, itu bisa dicek untuk mendapatkan validasinya. Berarti ini salah satu katakanlah tugasnya Bursa Efek Indonesia untuk mensosialisasikan ke masyarakat tadi. Betul. Agar masyarakat lebih paham gitu ya. Betul sekali. Sayang kan uang yang hilang di investasi bodong itu lebih dari 1 triliun. Iya, bukan main. Benar. Triliunan lah gitu kan. Bayangkan kalau uang itu bisa dikonversi menjadi modal kepada perusahaan-perusahaan yang potensial untuk berkembang dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Bayangkan ada perusahaan yang butuh duit cuma 300 miliar gitu kan. Sementara yang hilang 1,7 T gitu kan. 300 miliar ke saya tuh Pak, tumbuh Pak. Main, iya. Bayangkan ada berapa perusahaan kan akan diuntungkan, akan berkembang. Ya akan berapa banyak lapangan pekerjaan baru akhirnya kan, seperti itu. Multiplier efeknya edan lah pokoknya. Ini kalau boleh tahu sebenarnya yang ilegal dan legal tadi kenapa bisa tiba-tiba mereka mengiringi gitu? Apakah memang ada semacam sistem yang sebenarnya kita juga mencari tahu juga hal yang sama gitu kan. Apa yang kita lakukan kok seperti ada yang mengikuti gitu kan. Ya, mungkin tadi mereka mungkin bisa membaca perilaku basis dari orang kita yang kurang kuat dalam membaca atau kurang kuat dalam menggali informasi. Kan orang kita kan lebih suka mendengar dan mengikuti apa kata teman, kan.
atau yang merekomendasikan. Nah, ini yang memang harus dikuatin lagi gitu kan, dan memang dibutuhkan juga kesadaran atau keinginan dari publik untuk mau membaca lebih jauh dan mau menggali informasi lebih jauh dulu. Jadi analisa dulu lah sebelum melakukan. Karena kan Bursa Efek Indonesia itu kan masif dalam melakukan edukasi. Kami sendiri di kantor perwakilan Sumatera Selatan ini di tahun lalu aja melakukan lebih dari 740 kali kegiatan edukasi, Mas. Di Sumatera Di Selatan. Sumatera Selatan dengan mitra kami itu kepala Gari Investasi, baik itu di kampus, di perusahaan, bahkan di yayasan tertentu, itu kami menghasilkan kegiatan lebih dari 1.400 kegiatan edukasi Oke. dengan cover masyarakat Sumatera Selatan yang diedukasi mencapai 1.900.000 Bu. tahun lalu gitu kan. Nah, bagi kami apakah itu cukup? Masih kurang. Buktinya masih ada yang pakai judi online, Iya. buktinya masih ada yang bodongan gitu kan. Nah, itu artinya masih kurang masif gitu kan. Nah, ya kita sih berharap semakin banyak aktivitas edukasi, semakin banyak kemitraan dengan bursa melalui Gari Investasi seperti itu, maka semakin banyak pula yang terliterasi. Oke. Nah, keputusan apa dia akan memakai atau tidak itu kan urusan belakangan ya. Iya. Yang penting literasinya dulu dapat. Ketika dia literasinya dapat, maka mungkin saja dia menunggu momen-momen tertentu, mungkin duitnya gitu kan atau apa gitu ya, silakan. Tapi poinnya adalah dia bisa membantu untuk menerangkan kepada yang punya kemampuan tapi salah menggunakannya gitu kan. Dia udah punya duit tapi ternyata dipakai yang ilegal gitu. Jadi investasi kan bisa diterangkan ini ilegal loh. Kenapa enggak yang resmi? Yang resmi saja masih ada risiko. Iya. Apalagi ilegal. Hilang. Kelar. Oke. Kalau berbicara seperti ini, katakanlah kalau seandainya secara pribadi, apakah memang masyarakat itu perlu sih yang namanya jasa penasihat investasi tadi? Boleh, perusahaan sekuritas itu kan memiliki perwakilannya. Kalau di Oke. Palembang, di Palembang ini di Sumatera Selatan, tepatnya di Palembang itu ada 14 anggota bursa kita, dan itu ada PIC-nya semua, dan mereka bisa dimintakan pandangannya, Konsultasi berarti. konsultasi terkait dengan mau investasi atau mau pilihannya apa, disesuaikan dengan misalnya rencana investasinya atau rencana di masa depan dengan uangnya yang ada ini. Oke. Ya, kan ada nih, saya cuma punya uang segininya gitu kan. Saya masih kerja tapi saya pengen uang ini di setelah 5 tahun saya bisa punya ini gitu kan. Katakanlah begitu kan. Bisa nggak nanti kan bisa didiskusikan. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Kalau misalnya manajer investasi, kalau produk reksadana kan kita menyerahkan ini kan, menyerahkan pengelolaan uang kita kepada mereka terhadap surat-surat atau produk-produk pasar modal seperti saham atau obligasi atau produk keuangan seperti deposito on call gitu kan. Nah, itu kita memang serahkan kepada mereka. Kita cuma bisa membaca risalah kinerjanya aja. Tapi kalau untuk yang mau aktif menggunakan produk pasar modal seperti saham, ya bisa bertanya tuh ke teman-teman di anggota bursa kita, karena memang tugas mereka adalah menjawab pertanyaan atau keinginan tahuan dari masyarakat atau klien mereka terhadap aktivitas yang dilakukan. Berarti bisa datang langsung ke Boleh. Bursa Efek Indonesia. Kalau ke bursa sih nanti ngobrol gitu kan. Kalau ditanya, Pak bagusnya beli apa gitu. Sebenarnya gini, bagusnya investasi di apa itu ya kembali ke tujuan. Oke. Itu satu, kedua profil resiko. Setiap individu itu kan punya profil resiko, Bang. Ada yang agresif, ada yang moderat, ada yang asertif gitu kan, agak-agak ngindar gitu kan, tapi pengen duit. Saya nggak berani, tapi saya pengen duitnya gimana? Gitu kan. Semua ada jalannya. Oke. Di pasar modal itu semua ada jalannya. Memang tingkat imbal hasilnya akan menyesuaikan. High risk, high return pasti. Siapa yang berani untuk menanggung tekanan, untuk kuat gitu ya, maka berpotensi untuk mendapatkan imbal hasil yang lebih besar. Oke. Tapi yang tidak kuat untuk menerima tekanan, maka dia harus rela untuk menerima imbal hasil yang relatif tidak lebih baik daripada inflasi, katakanlah begitu ukurannya gitu kan. Kalau inflasinya 4%, ya saya bisa dapatnya 7%, gitu. Tapi udah better gitu, udah jauh lebih baik gitu. Nah, seperti itu gambarannya. Jadi makanya penting justru kalau di pasar modal kalau mau sukses untuk bikin kesehatan finansial, pahami resiko dari setiap produk-produk pasar modalnya. Setiap produk pasar modal pasti punya resiko masing-masing. Dari resiko itu ya setelah kita tahu, maka kita bisa memperbesar peluang untuk mendapatkan imbal hasilnya. Jadi dibalik. Dan sekarang ini juga sosialisasi sudah ke ini ya, ke mahasiswa ya. Tidak hanya ke mahasiswa, ke anak SMA pun sudah. Anak SMA, Gitu kan. Jadi
kita malah tadi barusan dari sekolah menengah atas. Oh gitu, oke. Jadi termasuk sekolah rakyat pernah. Kenapa ini kalau berdasarkan pandangan Pak Haris sendiri, kenapa memang harus justru dari usia yang mereka ini? Ternyata usia kalau kita buka data OJK kan para yang menjadi korban atau pengguna judi Rata-rata mereka online ya. termasuklah usia yang muda kan. Dan usia muda ini kalau dibiarkan itu kan cepat 12 sekali ya. menyebar karena rata-rata punya media sosial. Iya, benar. Once dari media sosial mereka curhat, ya temannya itu kan antara dua itu kan, antara avoid, menghindar atau malah penasaran Iya. apa sih gitu kan. Nah, ya itu makanya kita perlu dari sekarang, karena kalau mereka tidak diingatkan akan bahayanya dan kita ingatkan ada pilihan yang lebih yang terregulasi, bukan lebih baik ya, itu relatif kembali Yeah. kan. Tapi walaupun data faktanya mengatakan begitu ya, tapi kita lebih baik kita katakan lebih terregulasi, ya itu jauh lebih baik untuk mereka jalanin gitu kan. Makanya dari awal kita kenalkan, kalau untuk teman-teman SMA itu pengenalan saja. Yang penting dia memahami bahwa ini ada keterampilan yang bisa dia tekuni nanti ketika dia masuk ke jadi mahasiswa. Nah, seperti itu. Berarti penanaman literasi dulu berarti ya. Yes. Kalau di mahasiswa sih, kalau kalangan mahasiswa kita sudah masuk ke inklusi. Iya. Jadi sudah masuk ke arah pembentukan keterampilan. Bagaimana dengan pengetahuan dia di bangku kuliah, kita arahkan, bukan kita arahkan, tapi kita buat mereka mau untuk menjadi terinklusi dan kemudian membangun keterampilan dari aktivitas yang inklusi tersebut. Jadi ya bayangkan saja kalau ketika mereka di usia muda sudah mempunyai kemampuan secara intuitif maupun dan instingnya terbentuk, gitu kan, keahliannya terbentuk, knowledge-nya terbentuk, pengetahuannya terbentuk, ya bisa jadi mereka kerja itu untuk hobi, penghasilannya dari aktivitas ini. Kalau boleh tahu minimal usia yang bisa ikut di sini? Kalau kita tuh disarankan adalah minimal telah memiliki KTP, KTP. dan memiliki rekening tabungan atas nama pribadi. Ya kalau sumber dana itu bisa diterangkan. Ya kalau masih umurnya muda banget ya masih diterangkan bahwa sumber dana dari orang tua gitu kan. Karena itu KYC-nya, know your customer, itu bagian dari persyaratan untuk masyarakat itu bisa punya rekening efek atau bisa manfaat pasar modal. Perusahaan sekuritasnya atau anggota bursanya diwajibkan untuk KYC terhadap calon nasabahnya. Supaya supaya terhindar dari aktivitas money laundry. Karena pasar modal itu bukan tempat untuk money laundry. Oke. Bisa terdetek ya kalau misalnya ketahuan. Oh ini money laundry. Ya, logikanya sederhana Bang Abbas. Bayangin kalau Anda baru usia 21 tapi 21 tahun nih. Buka rekening efek. Taruh duit 5 miliar. Oh gitu. Kan bingung juga kan gitu kan. Pasti ditanya, "Ini dari mana duitnya?" Dari orang tua saya. Oke, diakses dong akhirnya kan. Iya. Ketika diakses dicari tahu ulang pekerjaan orang tuanya apa. Ya, saya katakan pengrajin besi gitu kan. Gimana ceritanya coba, kan nggak nyambung. Pengrajin besi kan ditanya pengrajin besi yang kayak mana dulu nih. Kalau yang model pabrik kan mungkin iya. Kalau ternyata rumahan kan bingung. Nah, itu bisa ditolak seperti itu karena tidak menggambarkan asal usul atau sumber uang yang benar. Berarti memang harus ada investigasi juga di situ ya. Itu memang dibebankan ke teman-teman atau menjadi kewajiban dari teman-teman perusahaan sekuritas atau bursanya. Nah, kalau berbicara mengenai investasi ini sendiri, waktu yang tepat pada saat mereka ingin menarik investasi itu yang pada saat kapan? Kalau bicara waktu yang tepat, maka kita akan lihat dulu tujuan dia ketika dia memanfaatkan produk-produk pasar modal itu apa. Kalau tujuannya adalah optimalisasi uang, maka dia tidak berfokus pada harga. Dia berfokus kepada apa yang menjadi dasar produknya. Kalau dia ke saham, maka dasarnya adalah perusahaan. Dia baru keluar kalau perusahaannya mungkin sudah harganya atau nilainya sudah melampaui nilai sesungguhnya. Ya ingat zaman dulu batu cincin. Oh iya, benar. Antara intrinsic value dengan itunya kan tidak klop tuh kan. Nah seperti itulah gambarannya. Kalau misalnya harga sahamnya 10.000, tapi sebenarnya nilai buku per sahamnya itu cuma 1.000, berarti kan udah 10 kali lipat. 2 tahun kemudian kekejar nggak kekejar juga, baru 1.200. Harga saham udah 12.000 misalnya. Artinya kan secara kasat mata ini udah kayak batu cincin nih. Sebenarnya intrinsic value cuma berapa nih? Cuma karena pernah
ada yang pakai siapa gitu Iya, kan. oke. Jadilah harganya di luar kewajaran. Nah, itu boleh dia memilih untuk melepas atau merealisasikan keuntungannya. Itu kalau konsepnya adalah investor. Tapi kalau konsepnya adalah pasar modal jadikan sebagai sumber pendapatan rutin, nah ini bicara rutin, maka dia aktivitasnya adalah berdagang nih. Kalau dia berdagang, maka ukurannya apa? Tingkat kepuasan yang telah disepakati yang bersangkutan. Kalau misalnya saya punya uang segini, sehari saya bisa dapat 3% saja dari uang ini melalui perdagangan saham, maka bisa jadi dia sudah keluar. Jadi kembali kepada goalsnya dulu nih. Kalau goalsnya adalah optimalisasi modal, maka apa yang menjadi underlying yang menjadi ukuran. Tapi kalau goalsnya atau tujuan adalah mengejar pendapatan rutin, maka seberapa besar dia inginkan hariannya dan seberapa besar dia menerima resiko kalau mengalami kegagalan. Kan harga saham itu kan bisa naik turun. Ketika nggak sesuai dengan prediksi atau perkiraan turun nih, mau tak mau dia harus ya udah deh. Saya harus rasakan rugi nih. Gitu. Berarti sejauh ini sebenarnya yang lebih bertahan itu yang melihat investornya tadi ya. Lebih untung memang, jauh lebih untung, jauh lebih bermanfaat buat dia. Ya buat trader sih bukan berarti tidak baik gitu loh. Karena kembali saya sering banyak ketemu dengan teman-teman muda gitu, teman-teman muda yang Gen Z, milenial akhir gitu kan. Kenapa nggak simpannya setahun perusahaan ini? Dijawab sama mereka, saya tahu Pak, saya simpan yang Bapak sampaikan ini gitu ya. Setahun tuh 20-30% bisa Pak, pasti itu kata. Saya simpan aja tuh Pak, setahun 20-30%. Tapi Pak kalau bisa seminggu 20% gimana ceritanya Pak? Oh gitu. Ya kalau udah ngomong kayak gitu kita juga bingung. Iya juga. Berarti karena apa? Karena dia merasa bahwa ada sesuatu yang bisa digali dari aktivitas perdagangan sahamnya, dan dia juga mau mencari ilmu yang berkaitan dengan pergerakan harga saham, gitu kan. Orang nyebutnya adalah daily trading, itu ke trader gitu kan. Berarti kan ilmunya adalah ilmu yang berkaitan dengan potensi perubahan harga saham dari kurun waktu pendek. Tadi makanya dia bilang setahun sih bisa Pak 20-30, tapi kalau bisa seminggu ngapain setahun? Ya kembali ketika mereka memilih itu, mereka sebenarnya sedang menghadapi risiko. Karena kan tadi dia harus make sure bahwa memastikan bahwa keputusan dia harus dapat dia pertanggungjawabkan. Kalau jadi investor, dia lebih fokus pada bagaimana manajemen mengelola uang dia. Oke lah, Pak Ari, waktu sudah membatasi kita. Mungkin ada pesan-pesan untuk pendengar kita lebih paham dengan pasar modal ini. Makasih Bang Abbas. Ya kami sih mengajak masyarakat Sumatera Selatan, saat ini sudah lebih dari 528.000 warga Sumatera Selatan yang telah menjadi investor di pasar modal, dengan sekitar 200.000-nya di antara adalah investor saham. Situasi ekonomi di Indonesia ini terbukti bisa bertahan. Kita pernah mengalami COVID dan kita lolos, gitu kan. Pertumbuhan ekonomi kita relatif bisa berkembang, dan yang menarik adalah bursa efek Indonesia merupakan bursa global. Investornya tidak hanya lokal, investor sekarang sudah 20 juta. Yang kenapa tidak memanfaatkan pasar modal sebagai salah satu cara kita untuk menciptakan kesehatan finansial, karena dia sangat terjangkau, terukur, logik, dan memiliki potensi yang baik jika dilakukan dengan benar. Oke, baiklah. Pak Ari, terima kasih untuk bersamanya di obrolan sore hari ini mengenai investasi membangun kesehatan finansial dengan instrumen ataupun produk pasar modal. Yang pasti harapan kita ya mudah-mudahan masyarakat memang lebih paham ya mengenai pasar modal ini. Baik, Pak Ari, selamat sore. Sama-sama Bang. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Baik pendengar, sudah kita ikuti bersama obrolan mengenai investasi bersama Bapak Hari Mulyono, Kepala Wilayah Kantor Perwakilan BEI Sumatera Selatan, dengan tema yang diangkat membangun kesehatan finansial dengan instrumen ataupun produk-produk pasar modal. Kita akan beralih di program-program berikutnya. Nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan hadirkan Warta Belajar Sumba yang sore hari ini akan hadir dari RRI Bandar Lampung. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.